November, Bapak Dr. Suyanto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Kepala Pusat Penelitian Internet of Things dan Teknologi Pertahanan DRPM ITS dan penanggung jawab rangkaian kegiatan World Hearing Day 2022, Bapak Dr. Dani Arifianto, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Para pembicara dan moderator, Dr. Nyilo Purnami, Dokter Spesialis CHTKL Konsultan FICS, FISCM, Dr. Haris Mayagung Ekorini, Spesialis CHTKL Konsultan, Dr. Rosa Valerina, Dokter Spesialis CHTKL Konsultan, Dr. Sofia Tiarini, Spesialis CHTKL, serta para guru besar, staf, dan undangan sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya pada acara webinar dalam rangka memperingati World Hearing Day 2022 pada pagi hari ini. Selamat bergabung juga kami ucapkan kepada seluruh peserta. Saya Afi, selaku MC pada hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Webinar pagi hari ini diselenggarakan oleh Perhati KL Jatim Utara bekerja sama dengan Departemen KSM Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo, dan Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November dalam rangka memperingati World Hearing Day 2022 yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2022. Webinar ini mengusung tema Too much noise can harm your health, an online panel discussion on noise-induced hearing loss. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perhati KL. Menyibak wahana tak bersama, itulah kewajiban kita. Berpadu dalam cita-cita, bersatu dalam karsa, berpacu dalam karya, mengabdi nusa bangsa. Terhimpun
tugas kita semua. Mengimbau wahana wiyata bersama, itulah kewajiban kita. Mengimbau wahana wiyata bersama, itulah kewajiban kita. Berikutnya adalah sambutan. Yang pertama, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia acara pagi hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Sofia Tiarini, Spesialis THTKL, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Perhati KL Cabang Jatim Utara, Dr. Dwi Reno Pawarti, Spesialis THTKL Konsultan FICS. Yang kami hormati Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher, Dr. Muhtarum Yusuf, Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Konsultan FICS. Yang kami hormati Kepala Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November, Bapak Dr. Suyanto, Sarjana Teknik Magister Teknik. Yang kami hormati Bapak Dr. Dani Arifianto, Sarjana Teknik Magister of Engineering sebagai Kepala Pusat Penelitian Internet of Things dan Teknologi Pertahanan DRPM ITS dan selaku penanggung jawab rangkaian kegiatan World Hearing Day 2022. Yang kami hormati para pembicara pada diskusi panel hari ini, Dr. Nyilo Purnami, Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Konsultan FICS FISCM, Dr. Haris Mayagung Ekorini, Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Konsultan, dan Dr. Rosa Valerina, Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Konsultan. Yang kami hormati para guru besar dan tamu undangan, serta seluruh peserta diskusi panel yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diskusi panel pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat dan kebesarannya yang telah memberi kesempatan kita berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Diskusi panel pada pagi hari ini merupakan rangkaian acara dalam rangka memperingati World Hearing Day 2022 yang mengangkat tema Too Much Noise Can Harm Your Health. Kami berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran tentang gangguan pendengaran serta tentang pentingnya mendengarkan dengan aman. Saya mewakili panitia yang lain sekali lagi berterima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Semoga rencana yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sofia atas sambutan yang diberikan. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November, kepada yang terhormat Bapak Dr. Suyanto, Sarjana Teknik Magister Teknik, kami persilahkan. Baik. Terima kasih pada MC atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk menghadiri secara online webinar dalam rangka kegiatan panel diskusi ya World Hearing Day. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas kerjasama dari kami dari Departemen Teknik Fisika bisa bergabung ya dengan Universitas Erlangga, salah satunya dari departemen sangat panjang ini dari Bapak Dr. Muhtarum Yusuf ya, jadi sebagai kepala departemennya saya mengucapkan terima kasih banyak ya karena dengan adanya kerjasama ini akan menguatkan ya dalam bidang laboratorium kami di vibrasi dan akustik ya. Tentunya kesempatan ini akan memberikan pengetahuan ya sekaligus mengupdate ya keilmuan dari sisi mungkin dari engineering juga sekalian dari sisi kedokteran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dan saya sangat-sangat berterima kasih terutama pada para panelis ya. Semoga sharing ilmunya memberikan kemanfaatan kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Suyanto atas sambutan yang telah diberikan.
Selanjutnya mari kita Sama-sama. dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher FK UNER, RSUD Dr. Sutomo. Kepada yang terhormat Dr. Muhtarom Yusuf, Dokter Spesialis THTKL Konsultan FICS, kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak Dr. Suyanto, STMT, yang saya hormati Ketua Perhati KL Jatim Utara, Dr. Dwi Reno Pawarti, spesialis THTKL Konsultan FJS, yang saya hormati juga para pembicara. Ini ada Dr. Haris Mayakung Ekorini, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Nilo, Dr. Nilo Penami, spesialis THTKL Konsultan FJS FGM, Dr. Rosa Valerina, spesialis THTKL Konsultan, dan Ketua Panitia Dr. Sofia Tiarini, juga Bapak Dr. Dhani Arifianto. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk menyelenggarakan diskusi panel yang kaitannya dengan webinar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Pendengaran Dunia, ya. Terima kasih atas jalinan kerjasama dengan Departemen Fisika. Teknik Fisika, Pak. Ya, ITS, ya. ITS kita bertetangga, ya. Tapi ini yang jalinan nyata di dalam kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya, ya. Departemen THTKL itu bagian dari Fakultas Kedokteran UNER, ya, yang kita itu mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, ya. Salah satu kegiatan yang implementasi pada pagi hari ini adalah terkait dengan pengabdian masyarakat, ya, pengembangan dan pengabdian masyarakat, ya. Di dalam poin Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga ini kita dituntut sebetulnya dari UNER secara global yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, ya. Apa yang kita kembangkan di pendidikan dan penelitian itu implementasinya adalah di pengembangan dan pengabdian masyarakat, ya. Ilmu yang kita peroleh itu kita terapkan lewat pengabdian masyarakat seperti ini, sehingga jalinan kerjasama antara Departemen THTKL dengan ITS ini arahnya supaya bisa memproduksi, ya, suatu instrumen atau apapun yang mendukung bagaimana menghadapi atau menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan pendengaran, ya, baik mulai pencegahan, ya, melalui penyuluhan atau peningkatan pemahaman, pengobatan dan rehabilitasi, ya. Kita tahu ITS itu banyak sekali pakar-pakar teknik, ya, sehingga kita sangat perlu alat-alat medis teknis yang implementasinya bisa dipakai oleh masyarakat langsung, ya. Saya tahu Dr. Nilo pernah mengembangkan suatu alat yang juga dibantu oleh teman-teman ITS di dalam rangka mengembangkan tes pendengaran, ya. Jadi mudah-mudahan ini awal kerjasama yang baik sehingga kolaborasi ini menghasilkan karya anak bangsa, ya, yang bisa mengangkat khususnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat atau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, ini diawali oleh webinar atau diskusi panel yang akan dilakukan pada pagi hari ini, tentunya melibatkan banyak pakar, ya. Ini sudah tertera di sini siapa aja yang nanti bergabung. Mudah-mudahan sekali lagi ini awal kerjasama, ya. Kita banyak, tidak hanya di bidang pendengaran, sebetulnya kita perlu instrumen medis yang perlu ahli teknologi khususnya. Kebetulan saya di bidang kanker, ini juga penanganan kanker, ya, terutama pengobatan, ya. Contoh kanker itu pemakaian jaket warsito yang pakai gelombang elektromagnetik itu juga teman-teman teknik yang mengembangkan. Jadi sebetulnya
kolaborasi itu bisa banyak dikembangkan, ya, khususnya di dalam instrumen baik untuk pencegahan, penanganan ataupun terapinya, ya. Dan ini juga kita sudah menjalin bersama dengan luar negeri. Tentu ini kemarin sudah ada webinar juga dengan Prof. William, ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ya. Saya kira itu sambutan saya. Mudah-mudahan diskusi ini menghasilkan sesuatu nilai positif, ya, baik di institusi kita ITS Departemen Fisika atau di UNER Departemen THTKL, dan implementasinya kepada masyarakat. Terima kasih kepada panitia yang telah mengkoordinir acara ini dengan baik. Mudah-mudahan lancar sampai selesai. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhtaram atas sambutan yang diberikan. Dilanjutkan oleh sambutan yang terakhir, yakni sambutan oleh Ketua Perhati KL Cabang Jatim Utara, kepada yang terhormat Dr. Dwi Reno Pawarti, Spesialis THT KL Konsultan FICS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara virtual, ya. Masih virtual, ya, sekarang karena COVID belum juga selesai. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menyelenggarakan acara ini. Pada yang terhormat Ketua Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bapak Dr. Suyanto, Sarjana Teknik Magister Teknik, kemudian Ketua Departemen THTKL FK UNER, Dr. Mutarom Yusuf, Spesialis THTKL FJS, yang terhormat kepada Dr. Dani Arifianto, Sarjana Teknik Magister of Engineering, sebagai penanggung jawab kegiatan rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai sejak minggu yang lalu dalam acara World Hearing Day tahun 2022. Dan juga yang terhormat kepada semua pembicara yang dalam hal ini akan membawakan materi, dan juga nanti ada panel diskusi yang Dr. Nyilo Purnami, Spesialis THTKL FJF. Ini gelarnya banyak, ya, dan beliau juga memang concern di pendengaran. Kemudian juga Dr. Haris Mayagung Ekor, ini Spesialis THTKL Konsultan FJS, dan Dr. Rosa Valirina, Spesialis THTKL. Dan juga tidak lupa Ketua Panitia dan juga sekaligus moderator pada acara ini, Dr. Sofia Tiarini, Spesialis THTKL, dan juga semua pada peserta webinar pada pagi hari ini, baik itu dokter spesialis THT, dokter spesialis yang lain, para PPDS, dan juga para dokter umum atau mungkin masyarakat awam yang mengikuti acara ini. Saya harapkan bisa mengikuti acara sampai selesai karena materi pada pagi ini sangat menarik, ya. Jadi webinar kali ini mengambil judul Too Much Noise Can Harm Your Health. Rangkaian ini terkait dengan peringatan Hari Pendengaran Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 3 Maret, ya, di mana tema pada World Hearing Day 2022 ini adalah mendengar seumur hidup, mendengarkan dengan hati-hati. Jadi di sini kita akan fokus bagaimana pentingnya sarana pencegahan, terutama gangguan pendengaran, yang melalui pendengar, bagaimana mendengar itu yang aman. Kalau tema World Hearing Day yang tahun lalu kita mengambil tema WHO mengambil tema peduli pendengaran untuk semua, baik meliputi screening, rehabilitasi, maupun komunikasi. Dan kalau yang sekarang lebih ke mendengar untuk seumur hidup. Ya, jadi memang setiap tahun kita peringati
World Hearing Day dengan tema yang berbeda. Dan pada hari ini juga serentak beberapa teman-teman THTKL di Indonesia ini juga menyelenggarakan webinar dalam memperingati World Hearing Day. Terima kasih kepada tadi sudah dikemukakan oleh Ketua Departemen kerjasama selama ini dengan ITS, khususnya adalah teknik fisika, mana yang memotori ini adalah salah satunya adalah Dr. Nyilo Purnami, dan beberapa alat ini sudah dipakai ya dalam men-screening maupun mendiagnosis gangguan pendengaran di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, khususnya di THTKL. Semoga kerjasama ini bisa berlangsung terus untuk membuat inovasi-inovasi alat deteksi untuk gangguan pendengaran, sehingga nantinya mungkin bisa juga kita patenkan ya Pak Suyanto ya. Jadi akhirnya ini bisa menjadikan suatu haki ya untuk kita, dan itu akan memberikan nilai tambah yang sangat bermanfaat, mungkin skop nasional bahkan bisa ke internasional, karena minggu yang lalu kita juga mengundang Prof. Billy ya untuk memberikan acara, memberikan materi. Kiranya sekali lagi terima kasih kepada Ketua Panitia THTKL Jatim Utara dan juga dari Departemen Teknik Fisika yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini serial ya. Ini serial sampai besok juga masih ada hari Senin. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan internet, karena ini kalau virtual ini sangat penting, ini adalah masalah internetnya. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kiranya sekian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Dr. Dwi Reno atas sambutan yang diberikan. Kami undang kembali para panelis tamu undangan untuk dapat mengaktifkan kamera dan melakukan foto bersama. Foto akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, masuklah kita pada acara inti pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Dr. Sofia Tiarini, spesialis THTKL, akan bertindak sebagai moderator. Terdapat 3 topik yang akan diisi oleh 3 narasumber yang ahli di bidangnya. Materi webinar pagi hari ini dibawakan oleh Dr. Rosa Valerina, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Haris Mayagung Ekorini, spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Nyilo Purnami, dokter spesialis THTKL Konsultan, FICS, FISCM. Setiap sesi akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan diikuti oleh sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin bertanya dapat mengetikkan pertanyaannya pada kolom Q&A atau chat. Pertanyaan yang diajukan akan dipilih oleh moderator untuk kemudian dijadikan diskusi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca CV moderator pada pagi hari ini. Moderator pada pagi hari ini adalah Dr. Sofia Tiarini, spesialis THTKL. Beliau lahir di Surabaya tanggal 19 Januari 1990. Beliau lulus S1 FK UNER pada tahun 2012 dan lulus spesialis ilmu kesehatan THTKL FK UNER pada tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai dokter THTKL di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Hadirin sekalian, marilah kita mulai webinar pada pagi hari ini. Kepada moderator Dr. Sofia Tiarini, spesialis THTKL, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi panel pada pagi hari ini yang berjudul Too Much Noise Can Harm Your Health. Akan terdapat 3 materi yang akan disampaikan oleh 3 pembicara kita pada pagi hari ini dengan masing-masing penyampaian materi selama 20 menit.
serta akan diberikan kesempatan bertanya melalui kolom Q&A atau chat, atau dapat juga menyampaikan secara langsung pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Kami sampaikan terdapat door prize berupa saldo e-wallet yang dibagikan kepada 3 orang penanya terbaik yang akan dipilih oleh masing-masing pembicara. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian materi pertama dengan judul Gangguan Pendengaran Akibat Bising pada Anak dan Dewasa. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV singkat dari pembicara pertama kita, yaitu Dr. Rosa Valerina, spesialis THTKL Konsultan. Beliau menempuh pendidikan formal S1 Pendidikan Dokter, profesi dokter, dan pendidikan spesialis THTKL di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta mendapat gelar konsultan di bidang neurootologi vestibuler pada tahun 2021. Pada saat ini, beliau sedang aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan menjabat Kepala KSM THTKL sekaligus Kasih Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Dr. Rosa Valerina, spesialis THTKL Konsultan. Waktu dan layar kami persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Terima kasih Dr. Sofia. Apakah sudah terlihat yang saya share? Sudah, Dokter, sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada ITS juga atas kerjasamanya dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk membawakan topik yang pertama adalah gangguan pendengaran akibat bising. Saya singkat GPAB pada anak dan dewasa, atau kalau in English-nya noise induced hearing loss. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah CV saya, tadi sudah dibacakan oleh Dr. Sofia. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa di Indonesia ini ada Komnas PGPKT. Nah, mungkin beberapa sudah ada yang mengetahui, tapi beberapa ada yang belum ya. Jadi bahwa ini adalah Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Di Indonesia ini sudah ada. Di komite daerahnya juga sudah ada. Di mana visinya adalah menuju pendengaran yang sehat 2030. Nah, ini sekarang sudah 2022. Wah, berarti kurang 8 tahun lagi ya. Jadi setiap tahunnya World Hearing Day ini selalu mengedepankan tema-tema yang berbeda dan untuk kesehatan pendengaran. Jadi setiap penduduk Indonesia ini mempunyai hak untuk memiliki derajat kesehatan telinga dan pendengaran yang optimal di tahun 2030. Jadi misinya apa nih dari Komnas PGPKT ini sendiri? Promosi kesehatan, deteksi dini dan menanggulangi gangguan pendengaran, pemerataan pelayanan, dan mengembangkan kemitraan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di sebelah kanan atas ini ya, ada tema dari World Hearing Day 2022, To Hear for Life, Listen with Care. Nanti ada di setiap PPT saya. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Jadi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dwi Reno bahwa kalau ingin memiliki fungsi pendengaran yang baik, mulailah dengan mendengarkan dengan aman. Jadi supaya long life begitu ya kita mendengarnya, walaupun setiap organ manusia memang ada keterbatasan. Tetapi bagaimana caranya supaya tidak cepat terjadi gangguan pendengaran? Nah, maksudnya seperti itu. Ini adalah 5 penyakit penyebab gangguan pendengaran yang terbanyak ya. Ada kongenital ya, bawaan ya sejak lahir. Ada cerumen atau minyak telinga yang berlebih, ada otitis media supuratif kronik atau kalau orang Jawa bilang tuh congek gitu ya, jadi yang gendang telinganya lubang. Ada yang keempat kebisingan dan yang kelima presbikusis atau karena faktor usia. Jadi khusus temanya pada hari ini kita akan membahas tentang yang kebisingan. Jadi bising itu apa sih? Bising itu berarti suara keras yang mengganggu atau yang tidak diinginkan. Jadi kan kalau ada suara bising kita mesti merasa tidak nyaman ya. Aduh, berisik ah. Nah, aduh bising, aduh sakit nih ya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bising. Nah, bising ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Ini yang terkadang tidak kita sadari. Kenapa? Karena kan dalamnya telinga ini tidak nampak ya dari luar. Kadang kita tidak merasa, padahal
gejala-gejala yang kita rasakan, yang hilang timbul, nah itu bisa tanda mulanya untuk terjadi gangguan pendengaran. Dan ternyata itu bisa permanen. Nah, tujuan kita hari ini untuk membahas topik-topik ini adalah supaya kita bisa melakukan pencegahan. Gitu ya. Kalau sudah ada gangguan pendengaran permanen, apa nih yang terjadi? Yang pasti tidak bisa berkomunikasi dong. Kalau anak dan remaja muda bisa terjadi gangguan pembelajaran. Karena komunikasi itu perlu untuk pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Menyebabkan gangguan masa depan. Padahal cita-citanya setinggi langit, begitu ya. Nah, tapi karena ada gangguan komunikasi yang tidak teratasi dengan baik, bisa menyebabkan gangguan masa depannya. Di sini saya sekilas ya, saya mengulangi lagi nih, ini masalah anatomi, jadi masalah anatomi telinga kita, karena kan seperti tadi saya bilang tidak tampak dari luar. Seperti apa sih dalamnya ya? Jadi ini kalau ada suara akan ditangkap daun telinga masuk ke liang, kemudian ditangkap oleh membran timpani atau gendang telinga, eardrum, kemudian akan disalurkan suaranya melalui tulang pendengaran yang kecil-kecil, malleus incustapes, baru ke rumah siput, nah ini bentuknya kayak siput ya, kemudian ke syaraf pendengaran dan batang otak. Gangguan pendengaran akibat bising itu berarti gangguan pendengaran akibat adanya paparan bunyi dengan intensitas yang tinggi. Intensitas itu berarti besar kecilnya, volumenya ya, dan terjadinya dalam waktu yang lama. Jadi tidak sekali langsung terjadi. Nah, ini ada gambar yang warnanya hitam putih. Ini adalah dalamnya rumah siput. Itu kita punya yang namanya sel rambut luar atau outer hair cell ya. Jadi kalau normal dia bentuknya bagus ya, segitiganya masih oke. Tapi kalau dia terpapar bunyi dengan intensitas tinggi dan terjadi dalam waktu yang lama, dia akan rusak. Dia akan damage ya. Jadi bentuknya saja sudah berbeda. Ini dilihat di bawah mikroskop. Kalau saya umpamakan itu seperti hutan. Hutan belantara gitu ya, banyak pepohonan, itu adalah normal hair cell. Kemudian karena paparan bunyi, intensitasnya tinggi, terus-menerus orangnya nggak kerasa, nah, tiba-tiba jadi gundul. Nah, cuman kalau hutan, itu kan bisa ditanamin kembali ya. Tapi kalau yang namanya outer hair cell di dalam rumah siput kita, dia bersifat permanen. Tidak bisa dengan obat, ya, tidak bisa ditumbuhkan kembali sebagus seperti semula gitu, tidak bisa. Ini adalah populasi resiko tinggi untuk terkena gangguan pendengaran akibat bising nih ya. Yang saya warnai kuning ini adalah yang akan saya bahas. Jadi balita yang dibawa ke tempat hiburan anak ya. Kadang kita nggak nyangka, saya sendiri pun kadang juga lupa. Oh iya ya, ternyata aduh kok bising sekali ya. Nah, bagaimana anak-anak kita gitu ya yang terpapar di situ, misalnya terlalu sering dibawa ke sana. Remaja atau dewasa muda akibat bisingnya musik ya, karena suka dengerin headset, karena lifestyle dibilang keren gitu ya, kalau kemana-mana selalu pakai headset, atau dia sukanya ke bioskop, atau dia sukanya karaoke. Atau kadang yang terlupakan ini siswa SMK ini, karena sehari-hari sekolahnya di tempat yang berhubungan dengan suara bising mesin ya, karena sekolahnya harus terpapar dengan mesin begitu ya, dan pemusik. Nah, buat yang hobi main musik nih ya, yang ngedrum kadang ya, atau mungkin yang cuman main gitar tapi sampingnya ada speaker gitu ya. Nah, itu hati-hati. Kalau pekerja itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dr. Haris. Nah, kemudian jangan dilupakan juga nih pegawai tempat hiburan anaknya. Jadi anak kita iya, pegawainya di situ bagaimana ya yang lebih terpapar ya, bisa kita bayangkan ya. Kemudian masyarakat umum, ABRI dan polisi ya, karena kita tahu mainnya tuh tembak-tembakan terus dan yang lainnya. Ini tadi saya bilang, ternyata untuk lifestyle nih ya, untuk mendengarkan musik, kadang males dengerin orang gitu ya, atau saya pengen asik sendiri dengan musik saya. Ternyata itu bisa sampai 120 desibel. Nah, desibel ini yang tadi saya maksud intensitasnya. Padahal
kalau yang disebut dengan batas aman itu kalau kurang dari 80 desibel Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masangnya sampai 120 desibel, wah bisa dibayangkan ya kencangnya seperti apa ya. Nanti saya ada gambarannya. Nah kalau tempat hiburan atau anak bermain ini seberapa ya kalau pernah dicek ternyata 93 sampai 102 desibel gitu ya. Lumayan ya, ini kalau setiap hari terpapar ya pegawainya. Dan kalau di SMK mesin, kalau kita coba dengan sound level meter ya namanya ya, alatnya untuk mengukur berapa sih desibelnya, berapa sih intensitasnya ruangan ini, ternyata SMK mesin ini bisa sampai 101 desibel gitu ya. Nah, padahal sudah ada batas aman untuk area bising terkait lama paparan. Karena tadi kan saya jelaskan, kalau yang namanya gangguan pendengaran akibat bising, kalau dengan intensitas tertentu dan lama paparannya. Saya bilang juga tadi yang aman itu adalah kurang dari 80 desibel. Kalau 80 desibel itu bisa kita ukur ya pakai noise level meter, itu batas aman paparan perharinya 24 jam. Semakin tinggi desibelnya, maka semakin singkat waktunya ya per hari batas aman paparannya. Coba nih ya kita lihat ya Bapak Ibu sekalian yang tadi lifestyle nih ya untuk menggunakan headset dengerin musik bisa sampai 120 desibel. Wow, ternyata cuma boleh 7,03 detik. Nah, jadi ini perlu kita pahami bersama ya, sayangilah pendengaran kita. Karena kalau saya bilang kepada pasien itu, karena telinga tuh nggak ada yang jual di pasar gitu ya. Jadi harus kita sayangi. Nah, ini gambarannya. Kalau tadi saya sebutkan, oke, kita mulai dari bawah ya, dari orange yang bagian bawah, yang 0 sampai 20 desibel. Itu kalau kita umpamakan itu di malam hari di daerah pegunungan. Nah, itu 20 desibel. Aduh, enak ya, hening gitu ya. Padahal itu ada 20 desibel. Gemerisik di daunan itu 40 desibel. Oke, masih nyaman. Bunyi hujan yang rintik-rintik 50 desibel. Saya lagi ngobrol sama Bapak Ibu sekalian ini 60 desibel. Kalau di lalu lintas itu sudah lebih tinggi, 85 desibel. Mesin gergaji, lebih tinggi lagi, 100 desibel. Kadang kita nggak nyaman ya kalau di sekitar kita ada yang pakai mesin gergaji gitu ya. Di tempat mainan anak, lebih tinggi lagi. Di konsernya musik ini, waduh, lebih tinggi lagi. Dan ini ada pesawat jet, lebih tinggi lagi ya. Jadi hati-hati. Harus tahu batas amannya nih. Nah, gejalanya apa ini? Gejalanya gangguan pendengaran akibat bising itu, aduh kok telinga saya ini kayaknya kanan kiri nggak balance, atau kanan kiri kok kayaknya sudah menurun. Kalau ada orang manggil kok saya nggak dengar ya, atau saya pakai HP biasanya dengar kok ini volumenya harus saya besarkan. Nah, hati-hati. Kemudian bisa juga disertai dengan berdenging atau tinnitus. Kadang bisa gitu ya. Tiap orang itu bisa berbeda-beda. Kadang berdengingnya bisa sebentar, kemudian hilang. Tapi kadang bisa juga karena sudah terlalu lama, akhirnya dia permanen muncul berdengingnya. Karena berdengingnya itulah yang akhirnya menyebabkan gangguan pendengaran, jadi kurang bisa menjelas karena dia lebih fokus kepada berdengingnya. Nah, gejalanya yang lain lagi, pada remaja, ternyata waktu kita tanya, senang mendengarkan musik melalui headset, saya senang ke konser, atau saya adalah seorang pemusik, seperti itu, atau saya seorang siswa SMK dan sulit mendengar atau mengerti percakapan ini kalau dewasa muda tersebut bisa menyebutkan gejalanya apa. Tapi kalau pada anak-anak gimana ya? Karena yang saya bahaskan juga pada anak dan dewasa ya. Kalau pada anak-anak, kalau dipanggil kok nggak noleh gitu ya. Dulu-dulunya noleh, sekarang kok enggak gitu ya. Kemudian kok ada penurunan prestasi ya di sekolahnya gitu ya. Wah, kenapa nih? Gitu kan, itu yang harus dievaluasi. Kadang kebanyakan mereka ke dokter, anak tumbuh kembang dulu. Kenapa nih anak saya? Terus kemudian dirujuk ke dokter THT. Ternyata kita lihat, ternyata banyak minyak telinganya atau banyak serumennya. Oke, alhamdulillah ya bisa kita bersihkan. Tapi kalau sudah bersih dan ternyata anaknya masih belum bisa mendengar dan kita tes pendengaran, nah ternyata hasilnya bisa gangguan pendengaran sensori. Ini adalah pemeriksaan THT dan pemeriksaan penunjang yang biasanya kita lakukan. Kalau kita cek nih ya, telinganya bersih.
gendang telinganya normal ya, karena kan telinga luar oke, telinga tengahnya oke, tapi kan yang terganggu adalah pada rumah siput yang ada di telinga bagian dalam. Kalau kita cek pakai garpu tala nih, ya ini salah satu pemeriksaannya. Mungkin dengan tes bisik bisa ya. Kalau tes bisik, waduh, nggak bisa ya mengulangi kata-kata yang saya ucapkan gitu ya. Padahal kan kita berbisik. Nah, berbisik tadi berapa? Itu sekitar 20 sampai 40 desibel. Kita cek dengan garpu tala, oh ternyata kok ada tanda dari gangguan pendengaran sensori. Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan apa nih? Pemeriksaan tambahannya adalah audiometri. Audiometri itu pemeriksaan di mana kita mau mengetahui ambang dengar daripada si pasien ya, tetapi diperlukan kooperatif daripada pasiennya. Kalau pada anak bisa umur 5 tahun ke atas biasanya ya pemeriksaan audiogram ini. Jadi kita bisa tahu nih ada penurunan. Nah, seperti contoh yang saya berikan ini ada penurunan di 4000. Kalau kita lihat ya, yang atas ini frekuensi, yang di samping ini adalah desibel. Wah, ada penurunan di 4000 terus naik lagi. Nah, jangan kita lupakan nih ya, kita tanya, kita anamnesa, oh ternyata memang ada riwayat paparan terhadap bising. Tata laksananya dari kita apa sih? Yang pasti hindari bising gitu ya. Dok, tapi saya kerjanya di tempat yang bising. Kalau saya nggak kerja di situ, saya mau makan apa? Wah, susah ya kalau kayak gitu. Pakailah alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini ada earplug, ada earmuff, ya. Jadi boleh dipilih yang mana dan mendengarkan musik menggunakan headset dengan bijak. Ya, untuk pekerja nanti akan dijelaskan oleh Dr. Haris. Mendengarkan musik menggunakan headset dengan bijak itu maksudnya, nah ini sudah saya bold ya. Jadi volumenya yuk maksimal 60 dan 60 menit per hari. Jadi kita yang membatasi ya. Jangan terus-terusan. Banyak tuh ya para remaja muda mau tidur akhirnya pakai headset ada musiknya, sudah ketiduran tapi headsetnya masih nyala musiknya. Nah, gimana tuh ya paparannya terhadap rumah siputnya akan terjadi terus-menerus padahal dia sudah tidur dalam, dia sudah tidak rasanya tidak mendengar, tapi paparan itu tetap berjalan. Jadi bahayanya di situ. Kalau memang sudah ada gangguan komunikasi, ya kita lakukan rehabilitasi. Dengan apa? Alat bantu dengar. Sekarang bermacam-macam ya alat bantu dengarnya. Kalau misalnya dengan alat bantu dengar tidak terbantu atau tidak bisa membeli misalnya ya kita lip reading, jadi membaca bibir, tapi memang tidak banyak ya kasusnya yang seperti ini. Kemudian ya latihan mendengar atau auditory training itu jangan dilupakan. Prognosis ini maksudnya adalah ke depannya nanti bagaimana sih kalau misalnya sudah terkena atau didiagnosa gangguan pendengaran akibat bising. Ini saya sebut kurang baik ya. Kenapa? Karena irreversible. Karena gangguan pendengarannya bersifat sensori neural dan mengenai rumah siput. Nah, seperti tadi saya jelaskan gambar hutan tadi itu ya. Ya, tetapi kalau jujur menurut pengalaman saya ada nih yang dia berdengingnya akut lah istilahnya ya, langsung ke dokter. Dia suka mendengarkan headset ya. Kemudian setelah diedukasi, headsetnya dilepas, diberikan vitamin, kok membaik. Ya, itu kita ya Allahu alam ya. Tetapi apabila dia sudah berat, ini biasanya bersifat menetap. Dan jangan lupa, pencegahan ini jauh lebih baik. 100% bisa dicegah. Ini yang tadi saya sebut. Ini adalah helm ya yang ada earmuff-nya yang biasanya kalau Bapak Ibu sekalian akan melihat di tempat kerja, tapi untuk anak SMK ini bisa juga digunakan loh. Nah, ini yang disebut dengan earplug ya. Kalau earplug dia memang untuk melindungi dari suara bising. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya naik pesawat kemudian pakai headset yang nggak ada bunyinya atau pakai earplug itu sebenarnya untuk menghindari paparan terhadap suara bising mesin pesawat. Jadi bukan untuk menghindari yang apa tuh, kalau telinga nyeri tuh misalnya ya, yang sampai harus nguap-nguap, nah itu beda lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi sebelum saya akhiri, kami ini dokter spesialis TKL selalu melakukan penyuluhan ya, tidak pernah lelah, selalu secara kontinus kami lakukan bahwa pendengaran ini penting begitu ya. Dan ini yang terakhir kemarin kita ada talk show di TVI di Surabaya.
Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rosa atas materi yang sangat menarik. Pendengaran akibat bising itu tidak hanya dapat menyerang usia dewasa dan lansia ya dok, tetapi anak-anak dan remaja juga dapat beresiko terjadi gangguan pendengaran akibat bising. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan untuk Dr. Rosa, dipersilakan menyampaikan, diketik di kolom chat untuk nanti kita bacakan saat sesi diskusi. Sekarang kita menginjak materi kedua, yaitu gangguan pendengaran akibat bising di tempat kerja atau occupational. Sebelumnya akan saya sampaikan CV singkat dari pembicara kedua kita, Dr. Haris Mayagung Ekorini, spesialis THTKL konsultan. Beliau menempuh pendidikan formal S1 pendidikan dokter, profesi dokter, dan pendidikan spesialis THTKL di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, serta mendapat gelar konsultan bidang neurootologi vestibular. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan sedang menjabat sebagai Ketua Divisi Neurootologi Departemen THTKL FK Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati, Dr. Haris Mayagung Ekorini, waktu dan layar kami persilahkan, dokter. Didengar, bisa dilihat ya, Dr. Sofi. Kurang keras kah? Sudah cukup jelas, dokter? Sudah keras ya? Ampun, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada siang ini saya akan memberikan materi tentang gangguan pendengaran akibat bising. Nah, kalau tadi Dr. Rosa sudah menerangkan tentang gangguan pendengaran pada anak dan adolesen ya, dewasa muda, di sini lebih pada di tempat kerja, pekerja pabrik. Ya. Gangguan pendengaran akibat bising ini sering dijumpai pada pekerja industri, terutama negara industri yang belum menerapkan sistem perlindungan pendengaran dengan baik. Bising lingkungan di tempat kerja dapat berdampak buruk akibat bekerja dengan risiko gangguan pendengaran dan akibat bising itu sekitar 30%. Nah, ini adalah program konservasi pendengaran yang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dan WHO menyatakan kebisingan lingkungan ini sebagai masalah penting sejak tahun 1970 dan tentunya prevensinya di semua bidang. Apakah gangguan pendengaran akibat bising itu tadi sudah dibahas Dr. Rosa, mungkin nanti akan saya skip aja yang sama. Nah, noise induced hearing loss ini adalah gangguan pendengaran yang bersifat sensorineural akibat bising, bilateral, gradual, dalam jangka panjang dan bersifat menetap. Bising ini adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat proses produksi atau alat kerja. Nah, paparan kebisingan itu ditetapkan untuk continuous noise yaitu 85 desibel, 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Ini adalah patogenesisnya bagaimana? Patogenesisnya itu jadi gangguan pendengaran itu tidak ujuk-ujuk jadi gangguan pendengaran tidak, tapi melalui suatu proses. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi itu apa? Ini adalah merupakan fenomena fisiologis sebagai pertahanan tubuh dan masih bisa kembali lagi bila terdapat stimulasi pada telinga dengan intensitas 70 dB. Biasanya pemulihan terjadi dalam waktu setengah detik dulu. Misal belum ada pandemi, muda-mudi itu kadang-kadang ke tempat dugem dengan 70 desibel itu sudah merupakan proses adaptasi. Tetapi kalau diukur itu akan kembali lagi. Kalau ini terus-menerus disebut dengan threshold shift, temporary threshold shift. Ini ambang pendengaran berkurang sementara kalau diukur itu seperti itu dan ini sudah patologis. Patologis itu sudah bukan normal lagi.
di mana terjadi perubahan metabolik tetapi masih reversibel walaupun kembalinya lambat. Dan pemulihan bisa dalam beberapa menit atau jam. Kalau sudah permanen threshold safe atau PTS, ini ambang pendengaran berkurang secara menetap, patologis, terjadi kerusakan sel, dan tidak bisa kembali lagi. Di sini sudah terjadi peningkatan ambang dengar pasca pajanan bunyi, dan ini sudah mulai bersifat menetap, namanya permanent threshold safe. Gejala klinik apa? Tadi sudah dibahas oleh Dr. Rosa, saya akan tidak bahas lagi. Ini ada keluhan lain, yaitu bisa terjadi recruitment. Recruitment itu apa? Nyeri kalau mendengar suara keras. Misal pada orang normal, threshold of pain itu adalah 140. Tapi pada orang-orang dengan gangguan pendengaran akibat bising itu threshold of pain lebih rendah. Jadi sekitar 90 itu sudah nyeri. Contohnya pada orang tua. Orang tua itu terdapat recruitment. Jadi kalau dipanggil, dia tidak dengar. Kenapa? Karena ambang pendengarannya turun. Tetapi begitu cucunya agak keras, dia mengeluh, ojo banter-banter. Kenapa? Itulah yang disebut recruitment. Jadi ambang pendengaran turun, tapi ambang nyeri dia akan naik. Ya. Diagnosisnya bagaimana? Kalau untuk gangguan pendengaran akibat bising tentunya umur dan lama bekerja. Karena ini bersifat kumulatif. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya, misalnya ada tentara, kemudian setelah dia pensiun dia menjadi satpam. Itu harus dilihat. Jadi inilah yang disebut dengan data dasar, baseline audiogram. Sebelum masuk, dilihat dulu data dasarnya. Apakah memang dia sudah turun atau masih normal? Karena itu juga akan mempengaruhi prognosis. Nah, kemudian riwayat keluarga, ada trauma dan penggunaan obat-obat ototoksik. Nah, sebentar. Sebentar. Ya, diagnosis sudah. Sekarang pemeriksaan THT. Pemeriksaan THT itu tentunya kami, dokter THT itu selalu melakukan otoskopi bagaimana kondisi membran timpani. Kemudian dilakukan tes bisik, tadi sudah disinggung oleh Dr. Rosa, saya tidak mengulang. Tes audiometri, yaitu pada awal terdapat dip, pada lebih lanjut itu frekuensinya lebih luas. Dan sekarang untuk penelitian itu bisa dilakukan tes otoakustik emisi karena ini sangat peka pada pasien-pasien dengan gangguan pendengaran akibat bisik. Ini adalah dipnya. Jadi dia pada frekuensi 4000. Kalau ini kita lihat tadi Dr. Rosa sudah singgung juga, ini adalah suara bisik, kemudian ini mulai gangguan pendengaran ringan, di sini sedang berat. Nanti suara piano itu sekitar 70-80, dering telepon itu sekitar 80-90 dan selanjutnya. Ya, ini adalah audiogram pada noise induced hearing loss. Ya, kalau kita lihat left ear dan right ear. Di sini right ear yang positif, left ear juga positif. Kemudian ini adalah kalau makin lama kumulatif dia akan makin turun. Ini dampak kebisingan. Tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Rosa. Ini ada masalah pendengaran auditorial dan non auditorial. Kalau non auditorial apa? Gelisah. Pada pasien-pasien dengan gangguan pendengaran akibat bising ini, dia seringkali annoyance atau gelisah, gangguan tidur, ischemic heart disease, pengaruh pada performa pekerja, lelah, penurunan prestasi, dan akhirnya gangguan komunikasi dan konsentrasi. Bagaimana penanganannya? Bila sudah ada gangguan pendengaran, tentunya dengan konseling. Pasien dengan gangguan pendengaran akibat bising itu seringkali stres. Bukan hanya itu, pada
pasien-pasien dengan presbikusis, gangguan pendengaran akibat usia itu juga seringkali stres. Kemudian dilakukan rehabilitasi, latihan mendengar, latihan membaca gerak bibir, dan kalau sudah turun semua, berikan alat bantu dengar. Kalau sudah diberikan alat bantu dengar, hati-hati. Jangan dipakai saat bekerja. Saat bekerja, hearing aid atau alat bantu dengar dilepas, diganti dengan ear protector atau ear plug. Jadi ini untuk melindungi. Dan yang tidak lupa adalah HLPP. Ini adalah paling penting untuk negara di industri, di pabrik-pabrik, Hearing Loss Prevention Program. Apakah Hearing Loss Prevention Program itu atau PKP, Program Konservasi Pendengaran? Yaitu adalah rangkaian kegiatan yang sistematis bertujuan untuk mencegah gangguan pendengaran pada pekerja terpajang kebisingan tinggi dalam lingkungan industri. Ini kalau dia negara industri yang baik, dia akan bagus HLPP-nya. Karena ini juga untuk kepentingan pabriknya, juga untuk kepentingan pekerjanya. Ya, ini adalah pekerja dengan risiko. Di sini ada grinding, ada sewing, ada drilling, kemudian juga tempat produksi metal, pengolahan perkayuan, dan konstruksi. Ini yang harus segera untuk pekerja-pekerja pabrik itu. Program konservasi pendengaran itu yang pertama adalah baseline audiogram. Ini sangat penting. Jadi pekerja itu sebelum bekerja itu dia punya data dasar atau baseline audiogram. Mengapa? Karena tiap-tiap bekerja itu tidak sama. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Itu tergantung dari bekerja dan itu sulit diketahui. Kemudian identifikasi sumber bunyi, analisa kebisingan, kontrol pengendalian kebisingan, audiometri, KIE, komunikasi informasi dan edukasi. Kemudian jangan lupa alat pelindung diri dan jangan lupa pencatatan dan pelaporan data. Ini adalah identifikasi dan analisa kebisingan. Ini diukur memakai alat sound level meter untuk ruangannya dan personal dosimeter kalau dia untuk personal. Dan membuat peta, mapping. Jadi daerah hijau itu kurang 80, kuning sekian, orange. Jadi itu di mapping peta-peta di pabrik tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian kebisingan secara teknis, yaitu pada sumber bunyi. Tentunya intensitas kebisingan dikurangi, memperbaiki mesin yang terganggu. Ini adalah tugasnya dari yang owner, yang punya pabrik. Kemudian mesin yang terganggu, memodifikasi, mengganti. Mesin ditutup dengan karet atau bahan peredam. Kalau perabotan kayu dipasang sekat dari kayu dan macam-macam, ini adalah yang bisa dilakukan untuk peredam bunyi. Nah, ini adalah pengendalian melalui perundang-undangan. Barangkali sudah tahu, tiap naik 3 desibel itu angkanya turun separuh, saya lupa namanya apa. Jadi kalau naik 3 desibel itu angkanya turun separuh, 85 ke 88. Kemudian 88 ke 91 dan selanjutnya. Dan ini tidak boleh terpajan lebih dari 140 walaupun sesaat. Barangkali kita ingat waktu waktu Bali itu ya, bom Bali itu ada beberapa yang dia ada gangguan pendengaran akibat bising. Nah, ini yang kedua adalah pengendalian melalui administrasi, yaitu setiap prosedur yang bertujuan untuk membatasi paparan bising melalui pengendalian rencana kerja dengan cara ini adalah kewenangan dari manajemennya. Tetapi kita bisa memberikan informasi, pengadaan ruang kontrol, pengaturan jam kerja, shift kerja, penyelenggaraan
pelatihan dan kebisingan. Nah, ini adalah tugas dokter yang pegang pabrik ya. Itu pengendalian melalui jalur kesehatan dengan alat pelindung diri. Bisa dengar earplug, ini juga earplug, bisa juga dengan earmuff. Earmuff, ini earmuff terdiri dari 2 mangkok. Sebentar. Nah, bisa juga dengan yang helm. Jadi itu akan lebih bagus kalau dia lebih ke helm ini ya. Pengukuran pendengaran ini tentunya harus dikerjakan 12 jam sesudah bebas dari daerah bising. Mengapa? Untuk menghindari kenaikan pendengaran sementara sehingga datanya akan valid. Jadi minimal 12 jam. Nah, ini tujuannya apa? Ini saya rasa sudah pada tahu. Pengukuran pendengaran ini pada setiap karyawan bekerja di lingkungan bising atau kalau tidak memungkinkan minimal 30 atau sampai 60 hari pada awal kerja. Inilah yang disebut baseline audiogram. Kalau tempat industri itu bagus, dia akan punya data audiogram dan ini dilakukan secara berkala. Ini penyuluhan kesehatan diberikan. Jadi itu adalah tugas dokter yang ada di pabrik tersebut, dokternya di sini dipasang ada danger noise itu seperti itu. Keberhasilan HLPP ini akan berhasil apabila menerapkan secara benar program prevensi dan mengendalikan intensitas kebisingan di tempat kerja, serta penemuan kasus dan insiden gangguan pendengaran akibat bising. Hambatannya apa? Kadang itu sulit diagnosis sebagai akibat kerja. Ya, tentunya kalau dia terpapar yang lain, kemudian paparan kebisingan di luar pekerjaan, ada penyakit lain, tidak ada data audiogram, dan lain-lain. Nah, sebagai ringkasan, monitoring harus segera dimulai apabila melewati paparan kebisingan 85 desibel selama 8 jam. Program HLPP ini akan mencegah noise induced hearing loss dan menekankan pentingnya alat pelindung diri selain melakukan kontrol terhadap peralatan dan administrasi. Tentunya ini akan berhasil apabila didukung oleh program edukasi, pencatatan, dan riset. Baik, terima kasih Dr. Sofia presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haris atas materi yang makin membuka wawasan kita akan bising, yaitu Implementation of Safe Listening, the Role of Government and Community, yang akan disampaikan oleh Dr. Nyilo Purnami, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher, konsultan FICM. Sebagai informasi singkat, beliau menempuh pendidikan formal S1 pendidikan dokter, profesi dokter, pendidikan spesialis THTKL, serta pendidikan S3 di Universitas Airlangga, serta mendapat gelar konsultan bidang neurootologi vestibuler. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sekaligus menjabat sebagai Ketua Divisi THTKL Komunitas Departemen Ilmu Kesehatan THTKL, FK Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati, Dr. Nyilo Purnami, waktu dan layar kami persilahkan, Dokter. Dr. Satya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share ya, share screen. Sudah terlihat dokter untuk slide-nya, namun suaranya masih
Belum jelas, dokter, mohon maaf. Suara oh ya, sudah jelas ini? Nah, sudah dokter. Terima kasih, dok. Sudah ya, cepatnya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan tentang kebijakan ya yang terkait dengan mendengar dengan aman, dan ini adalah merupakan suatu kebijakan dari pemerintah dan juga untuk masyarakat, di mana perlu aktif terlibat dalam hal ini untuk menerapkan safe listening. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa angka kekerapan ya kejadian untuk gangguan pendengaran akibat bising ini makin meningkat dari hari ke hari ya, dari tahun ke tahun, sehingga disinyalir oleh WHO bahwa gangguan pendengaran ini akan makin meningkat, tidak bertambah menurun karena adanya paparan bising yang ada di masyarakat, yang kita tahu bahwa penggunaan teknologi yang sekarang ini memanfaatkan audio visual yang sangat canggih ya, sehingga kita tahu bisa sampai satu hari bahkan ada yang 360 jam itu nonstop bisa berbunyi ya. Untuk itu maka kita mesti menyadarkan masyarakat bahwa hal ini adalah sesuatu yang berbahaya untuk pendengaran dan bisa menyebabkan ketulian atau gangguan pendengaran yang bersifat permanen, dan sehingga kita perlu melakukan tindakan antisipasi, mencegah, karena gangguan pendengaran akibat bising ini adalah yang sebetulnya disebut sebagai fully preventable, yang 100% bisa dicegah. Sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang tadi sudah disampaikan, gangguan pada komunikasi, kemampuan akses pendidikan, pekerjaan, dan yang lainnya. Untuk itu, WHO dalam hal ini yaitu International Telecommunication Union telah membuat suatu panduan, ya, panduan untuk safe listening device dan sistem yang bisa kita akses ya melalui referensi yang ada nanti bisa diakses secara online, yaitu di mana mengatur ya, membuat aturan bagaimana fitur-fitur yang seharusnya ada di perangkat audio, yaitu mengatur paparannya, membatasi volumenya, memberikan informasi tentang mendengar dengan aman. Nah, ini saya kira penting sekali untuk teman sejawat kita yang membidangi dalam hal ini, misalnya dari teknik ya, ITS yang juga berkaitan ya, punya laboratorium akustik dan vibrastik. Nah, yang ada di gambar ini bisa dilihat bahwa yang rawan sekali terjadinya gangguan pendengaran akibat bising yaitu karena pergerakan dari sel-selnya ini ya, karena suara keras itu berlebihan sehingga sel-sel rambutnya yang halus sekali itu bisa terjadi kerusakan yang bersifat permanen ya, yang istilahnya kalau di kedokteran apoptosis ya, jadi sel-selnya mati sehingga tidak bisa terganti lagi ya, bisa permanen. Untuk itu maka perlu ada suatu pengaturan, yaitu melalui kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh suatu penelitian ya, dan adanya suatu data-data di mana akan dirugikan ya dunia sekitar 750 miliar US dollar tiap tahun bila tidak ditangani, dan bila ditangani dengan baik ini akan menjadi suatu investasi dalam pencegahan gangguan pendengaran sehingga dapat menghemat sumber daya ya, menghemat biaya yang mestinya dikeluarkan karena mengatasi dampak dari gangguan pendengaran atau ketulian akibat bising. Nah, untuk itu maka perlu ada suatu penerapan standar global WHO ITU sehingga bertujuan melindungi pengguna teknologi pada umumnya, yang khususnya anak-anak yang sekarang ya sudah mulai mereka
ada paparan terhadap alat-alat ya, gawai ya istilahnya ya, ada HP, ada tablet ya, kemudian ada laptop, ada komputer. Kemudian mereka justru sekarang menggunakan media pembelajaran yang bersifat daring. Nah, ini berbahaya kalau tidak diantisipasi, untuk itu perlu diminimalkan. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah itu? Yaitu salah satunya menggunakan suatu teknologi, ya, platform teknologi untuk mencegah gangguan pendengaran akibat bising. Nah, seperti tampak di gambar ini, ada alat-alat yang di situ misalnya HP ya, atau jam ini yang bisa menunjukkan bahwa informasi bahwa Anda sudah terpapar sekian persen dalam sehari dan sudah melebihi sekian persen volume. Nah, itu perlu ada informasi yang tersedia di perangkat tersebut. Ya. Untuk itu maka perlu ada implementasi standar global, yaitu meliputi satu peraturan perundang-undangan di mana terkait dengan pembuatan, impor, penjualan perangkat audio pribadi, kemudian peraturan pemerintah yang memastikan semua perangkat dan sistem audio pribadi yang dijual ya sesuai dengan standar, kemudian kebijakan dalam pengadaan perangkat tersebut melalui departemen yang terkait, ada retail dengan skala teknologi yang besar ya, kemudian adanya kampanye kesadaran publik di mana publik diberikan edukasi sehingga memahami risiko yang ditimbulkan bila terpapar suara yang keras dalam jangka panjang ya, dan tidak ada istirahatnya sampai berjam-jam. Untuk itu maka perlu ada kerjasama dengan mitra yang terkait, yaitu departemen di pemerintahan, kemudian kelompok masyarakat sipil ya, non-government organization, LSM, kemudian masyarakat profesional seperti pada saat ini, memberikan edukasi pada masyarakat, utamanya pada kaum profesional. Kemudian organisasi pemuda, produsen dari alat tersebut, kemudian ada asosiasi elektronik konsumennya, ya, kemudian kelompok retailnya, kemudian organisasi perlindungan konsumen juga perlu dilibatkan. Bagaimana langkah-langkah yang diusulkan? Yaitu pendekatan yang bertahap, seperti yang direkomendasikan untuk memastikan dimasukkannya standar yang sudah ada panduan yang direkomendasi bisa dimasukkan dalam kebijakan dan peraturan yang relevan, yaitu merencanakan, melonsing ya, melakukan sensitisasi pada masyarakat bahwa pendengaran itu penting ya. Karena mungkin ya sebagian besar menganggap bahwa pendengaran itu tidak penting ya, sehingga sulit ya untuk menerapkan bahwa suatu peraturan atau kebijakan karena dianggap bahwa tidak prioritas ya. Kemudian melakukan monitoring pada implementasinya, yaitu evaluasi, kemudian feedback dan melakukan revisi ya. Dan juga melakukan monitoring pada behavior ya, yaitu sikap, style, pola hidupnya masyarakat supaya berkembang jadi pola hidup yang sehat. Untuk itu ada beberapa langkah yang di sini disebutkan, yaitu penilaian dan pengembangan kebijakan, di mana hal-hal atau tahap-tahap ini bisa dilakukan oleh suatu departemen yang memprakarsai ya, untuk kebijakan tersebut, yaitu menerapkan fitur mendengarkan yang aman, kemudian juga melakukan suatu penelitian ya, evidence based statistik di mana ada suatu kejadian akibat adanya gangguan pendengaran karena bising dengan adanya perangkat-perangkat elektronik misalnya, atau daerah-daerah yang bising yang perlu diwaspadai, kemudian mengetahui kebijakan yang terkait di daerah tersebut, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, utama dalam pemerintahan, kelompok sipil, dan organisasi yang lain. Kemudian melakukan
konsultasi perencanaannya, yaitu dengan penilaian situasinya bagi departemen atau kementerian yang memprakarsai, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Pendidikan, ya, karena mencakup tadi pada saat pandemi ini adalah pembelajaran yaitu melalui daring, sehingga bisa mengikuti standar global dari WHO tersebut. Untuk itu maka perlu ada suatu pertemuan yang mencakup semua pemangku, ya, lintas disiplin, di mana standarnya bisa dipresentasikan dan langkah-langkah selanjutnya yang diusulkan. Kemudian mengembangkan kebijakan tentang perangkat pendengaran yang aman. Nah, dalam hal ini bisa dibuat semacam inovasi, dikembangkan dalam hal penelitian, ya, kemudian kebijakan yang sekarang sudah dicanangkan oleh Kemenkes, ya. Kemarin itu ada sebuah webinar di mana Kemenkes telah menggaungkan bahwa mendengar itu adalah 60% dari volume, tidak lebih dari 60 menit, ya. Dan juga di sini ada suatu skala di mana kita diharapkan untuk bisa mengukur dalam sehari itu sudah terpapar sekian jam, sehingga ada suatu ini, ya, skalanya dari yang aman sampai ke yang berbahaya. Nah, hal ini perlu digaungkan. Kemudian menentukan cara dan sarana untuk meningkatkan kesadaran pada kelompok sasaran, yaitu dengan pengembangan kebijakan, kemudian pada pengguna fitur, ya, dijelaskan, dan ada terkait dilibatkan juga kelompok profesional kesehatan yang relevan dan ahli dalam hal komunikasi, sehingga negara dapat menggunakan materi kesadaran WHO tersebut yang sudah divalidasi dan diadaptasi dan diterjemahkan untuk negara tersebut. Untuk ini WHO telah membuat suatu brosur, yang brosur itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, dan untuk itu sudah kami serahkan pada panitia yang bisa diakses oleh peserta, ya, brosur tersebut untuk bisa disebarluaskan ke masyarakat. Bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana mendeteksi gangguan pendengaran akibat dampak akibat bising tersebut. Langkah kedua adalah melakukan lokakarya sensitisasi. Setelah kebijakan undang-undang difinalisasi, kemudian lokakarya sensitisasi diadakan oleh departemen yang memprakarsai, kemudian memberitahu produsen dan kelompok retail, ya. Kemudian menjangkau pada media massa, di mana kalau bisa ada jumpa pers, ya, kemudian melakukan edukasi melalui media massa, radio, kemudian media cetak, ya, koran dan sebagainya, sehingga bisa dapat ditingkatkan, ya, awareness atau kesadaran masyarakat, utamanya yaitu pada Hari Pendengaran Sedunia untuk advokasi. Langkah ketiga yaitu implementasi dan pemantauan, yaitu implementasi dari kebijakan, peraturan yang berlaku dan undang-undang yang dipantau, dan melakukan evaluasi dan revisi kebijakan dan peraturan yang berlaku, ya. Kemudian dilakukan semacam diskusi bila terjadi ada sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti, ya. Dan dalam hal ini juga kajian epidemiologi menyangkut dari kasus gangguan pendengaran di masyarakat. Jadi Kementerian Kesehatan, ya, biasanya ada memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian-penelitian, maka kita bisa melakukan penelitian pada masyarakat untuk mengetahui prevalensinya gangguan pendengaran dan populasi dari target, terutama yang berisiko tinggi terjadi gangguan pendengaran akibat bising, ya. Kemudian setelah itu dilakukan monitoring.
Nah, untuk itu maka panduan peralatan yang tersedia yaitu nomor 1 adalah alat penilaian atau analisis situasi, dan format konsultasi, presentasi pengantar, format lokakarya sensitisasi, dan materi untuk meningkatkan kesadaran yang bisa diakses. Nah, di sini salah satunya adalah 6 pengaturan standar mendengarkan yang aman untuk semua tempat atau di acara tertentu. Ya. 1, membatasi tingkat suara. 2, memantau level suara. 3, mengoptimalkan lokasi suara dan sistem suara. Jadi kita perlu cek ya sound sistemnya, jangan sampai yang memekakkan, yang frekuensi tinggi ya sehingga makin merusak pendengaran. Kemudian menyediakan alat pelindung telinga yang sesuai ya dengan kebisingannya, dengan levelnya. Kemudian ada akses ke zona tenang, sebab kita diminta untuk istirahat setelah sekian lama paparan, ya, dan penyediaan dalam pelatihan dan informasi. Nah, untuk di Indonesia juga mengacu ke Sound Hearing 2030, yaitu mengurangi 90% gangguan pendengaran yang dapat dicegah pada tahun 2030. Untuk mencapai sasaran tersebut yaitu dengan edukasi komunitas, publikasi, kemudian bekerja sama untuk mengurangi polusi suara, ya, mewujudkan less noise city, ya, barangkali mungkin Surabaya, ya, kemudian daerah sekitarnya misalnya Gresik, Sidoarjo sudah juga mulai terpapar oleh bising ya, dari lingkungan sekitar ya. Seperti kita tahu, kebisingan itu bukan hanya pada pekerjaan saja, tapi juga kebisingan di tempat hiburan ya, kemudian kebisingan di tempat pendidikan juga mungkin ya, dan kebisingan juga pada permainan anak-anak ya. Untuk itu maka perlu ada suatu kerjasama ya di lintas sektor dan lintas disiplin. Nah, untuk regulasi di Indonesia mengacu pada Permenkes nomor 70 tahun 2016, di mana standar persyaratan lingkungan kerja industri, suara yang diperbolehkan di tempat kerja yaitu sebesar 85 desibel selama 8 jam. Di mana kalau naik 3 desibel, ya ekuivalen dosnya, maka waktu pajanannya itu dikurangi jadi separuhnya. Ya, seperti pada tabel seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Haris ya bahwa ada program konservasi pendengaran yang perlu untuk diterapkan di tempat-tempat yang sekiranya kebisingannya angkanya cukup tinggi ya, terjadi gangguan pendengaran. Nah, ini adalah salah satunya di mana kita melakukan semacam penelitian, survei epidemiologi. Ternyata ya di tempat-tempat yang biasanya kita lewati ya, kita singgahi atau kita tidak merasa bahwa itu berbahaya, ternyata di atas 85 desibel ya. Ya. Kemudian untuk itu maka problem implementasi dari program konservasi pendengaran yaitu 1 untuk pencegahan, yang kedua untuk informasi ya. Kalau bila nanti terjadi gangguan pendengaran, maka perlu ada tindak lanjut. Bagaimana? Apakah menggunakan alat bantu atau mungkin penanganan yang lain. Dan kita juga perlu memberikan edukasi pada populasi yang berisiko supaya dilakukan semacam monitoring, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pendengaran rutin dan sebelum bekerja dilakukan tes pendengaran sebagai data awalnya dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nyilo atas penyampaian materi yang luar biasa, Dok, membuka wawasan kita tentang peran serta pemerintah dan komunitas pada pencegahan gangguan pendengaran akibat bising. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan bertanya melalui kolom chat atau dapat menyampaikan secara langsung pada sesi ini. Kami ingatkan kepada peserta yang bertanya terdapat door prize berupa saldo e-wallet yang dibagikan kepada 3 orang penanya terbaik.
Sementara ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah Ya, masuk. pertanyaan langsung dibacakan ya. Baik, langsung saya bacakan, Dok. Yang pertama, dari Saudara Ahmadi yang bertanya tentang tinnitus. Apakah dapat lebih parah sehingga suara berdenging tidak hanya ketika kondisi senyap? Kemudian sebenarnya dari mana suara berdenging frekuensi tinggi tersebut? Mungkin bisa dijawab Dokter Haris, mungkin dokter bisa menjawab nggak, Dok? Ya. Untuk tinnitus ya Dokter Sofi, Betul, saya dokter. baca. Tinnitus itu sebetulnya adalah bukan berarti ada suara, karena itu adalah internal noise ya. Kenapa muncul tinnitus? Karena memang ada masalah di koklea. Nah, tinnitus ini soalnya yang ini nih tentang tinnitus, apakah dapat lebih parah ketika suara berdenging? Oh ya, bisa lebih parah. Dan sebenarnya dari mana suara berdenging pada frekuensi tinggi itu? Pada tinnitus itu adalah persepsi mendengar. Jadi bukan berarti ada suara. Tinnitus itu contohnya begini ya. Tentunya kalau kita mendapatkan tinnitus itu harus kita pastikan bahwa tinnitusnya tidak berbahaya. Contohnya begini. Kalau kita naik mobil kemudian mendengar musik dengan suara mobil itu kan tinnitus ya sekian dengan volume 10. Tetapi pada saat berhenti tinnitusnya suara mobilnya masih ada, itu seolah-olah terdengar lebih keras. Itulah yang nantinya harus diterangkan ke pasien bahwa tinnitusnya ini tidak berbahaya, tentunya harus dengan pemeriksaan yang lain. Tetapi dapat lebih parah sehingga suara berdenging bisa lebih parah ini. Oleh karenanya paparan bising harus dihentikan. Barangkali itu ya Dokter Sofi. Pertanyaannya seperti itu ya. Ya, betul dokter. Baik, terima kasih Dokter Haris atas jawaban yang cukup mudah dimengerti. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmadi. Pertanyaan selanjutnya ini juga ditujukan kepada Dokter Haris, Dok. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan ini temporary ataukah permanen NIHL dari klinis pasien, dokter? Ya. Ini dari Dokter Putri pertanyaannya, dokter. Ya, tentunya harus dengan pemeriksaan audiogram. Jadi pasien ini sebelum dia bekerja dilakukan pemeriksaan audiogram. Kemudian setelah bekerja 12 jam bebas, kalau audiogramnya kembali itu namanya masih temporer. Tetapi kalau nanti sudah turun yaitu permanen, tentunya dengan monitor audiogram. Tentunya ini sangat penting untuk pekerja dengan baseline data dan diperiksa secara rutin. Kami pun dari Rumah Sakit Dr. Sutomo itu mengajarkan kepada DM-DM yang nantinya dia akan sebagai dokter perusahaan. Itu harus tahu. Jadi kalau dokter perusahaan itu selain dia training, juga edukasi, dia harus paham bagaimana nanti fase-fase itu. Dan juga ini juga ada tanya kalau sebentar saya pendengaran sebentar. Nah ini ya dari elok sekalian saya jawab itu harus tahu dokter perusahaannya. Jadi tadi kan sudah dikatakan ada mapping itu bagaimana. Jadi harus ada data dasar, kemudian dievaluasi rutin. Nah, nanti dokter itu prinsipnya akan membantu perusahaan, juga membantu pekerja. Prinsipnya kalau ini HLPP itu berjalan baik, itu perusahaan juga akan diuntungkan. Begitu Dokter Sofi. Baik, terima kasih dokter. Sangat jelas penjelasannya. Berarti yang esensial pemeriksaan audiometri berkala ya dokter? Iya. Yeah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudari Kisti Putri Soleha. Selamat pagi Bu Dokter dan teman-teman semua, ingin bertanya, terkadang saya merasa telinga saya suka berdenging tiba-tiba, padahal sebelumnya saya tidak mendengarkan suara yang keras atau melakukan hal yang sekiranya dapat membahayakan pendengaran saya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah hal tersebut normal atau dapat berbahaya untuk kesehatan telinga? Mungkin bisa dibantu jawab Dokter Rosa, nggak dokter?
Ya, terima kasih Dokter Sofia. Saya akan coba menjawab. Jadi telinga berdenging itu memang pada kesempatan kali ini kita membicarakan yang dari rumah siput ya, dari telinga bagian dalam. Tetapi jangan dilupakan nih bahwa telinga berdenging itu adalah suatu simptom, adalah suatu gejala di mana kalau misalnya ada kelainan pada telinga bagian luar atau liang telinga bagian tengah, di dalamnya gendang telinga dan sebelum telinga bagian dalam, itu juga bisa menyebabkan sensasi berdenging ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Haris untuk patofisiologinya. Jadi apabila tidak mendengarkan suara yang keras kok tiba-tiba berdenging. Nah, ini yang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus ngecek nih, harus melihat secara langsung bagaimana keadaan liang telinganya. Jangan-jangan ada kotorannya atau minyak telinganya. Kemudian kita juga perlu melihat keadaan setelah gendang telinganya. Karena kalau gangguan pada saluran tuba eustachius ya, saluran yang ada di belakang hidung kita, yang dia ke telinga, yang kadang kalau kita niup ini ya Bapak Ibu sekalian, itu terasa di telinga itu namanya saluran tuba eustachius. Kalau misalnya itu terganggu juga bisa menyebabkan sensasi berdenging. Jadi berdenging itu bisa mengarah ke mana-mana sebenarnya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut, kita tanya pasiennya baik-baik bagaimana riwayat penyakitnya. Seperti itu Dokter Sofia. Baik dokter, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa mendenging ini adalah suatu simptom ya dok. Sehingga kita harus menentukan ini penyebab berdengingnya itu apa. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Tadi sudah disebutkan juga Dokter Haris, mungkin pemeriksaan otoskopi, kemudian audiometri untuk menentukan ini kelainannya di mana. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Saudari Kisti. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Dimas. Selamat pagi, mengapa pada NIHL terjadi penurunan pendengaran di frekuensi 4.000 Hz dan bagaimana mekanisme yang terjadi? Mungkin bisa dari Dokter Nyilo dibantu menjawab, Dokter Nyilo. Dokter Nyilo, monitor dokter. Patofisiologi ya ini ya. Dokter Betul, Haris dokter. mungkin bisa menjelaskan. Oh baik dokter. Dokter Haris, dokter. Ya baik. Kenapa terjadi pada frekuensi 4.000? Karena pada frekuensi 4.000 itu dia paling sensitif terhadap paparan bising. Kemudian juga karena masalah resonansi, itu dia terjadi paling keras pada frekuensi 3 sampai 6 kHz, itu frekuensinya akan amplifikasinya akan lebih keras pada outer hair cell cochlea. Jadi itu adalah jawabannya ya, yang ini yang paling gampang. Sebetulnya masih ada, tetapi ini yang paling gampang. Begitu Dokter Sofi. Baik Dokter Haris, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Dokter Dimas. Yang selanjutnya ini pertanyaan Saudari Elo. Tadi sudah dijawab oleh Dokter Haris nggak dok? Ya, mungkin saya tambahkan. Jadi itu Baik. ada penghitungan cacat pendengaran ya. Jadi kalau pasien pekerja itu dia terkena misalnya ledakan dari satu sisi, yang sisi satunya masih lebih baik, yang sisi satunya itu turun sekali, itu ada penghitungannya. Dan itu dokter perusahaan harus tahu. Ini memang di sini tidak saya sampaikan karena ini cukup banyak. Jadi ada kriteria rujukan itu kriteria penghitungan kecacatan. Jadi itu ada karena nanti untuk klaim asuransi ya. Kalau sekarang kan BPJS tenaga kerja seperti itu dokter Sofi. Jadi ada hitungannya. Nah, nanti kalau memang dokter perusahaan jadi dokter perusahaan itu harus tahu seperti itu. Baik, jadi dokter. tidak harus dokter THT. Dokter umum pun yang di pabrik itu dia akan diajarkan. Begitu dokter Sofi. Baik dokter, terima kasih. Jadi tidak hanya peran serta dokter THTKL, tapi juga ada peran dari dokter perusahaan masing-masing. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Saudari Elo. Berikutnya ini juga pertanyaan dari Saudari Elo untuk Dokter Rosa. Dokter, terkait tes pendengaran anak-anak. Apakah sebaiknya tes pendengaran anak-anak ini dilakukan hanya ketika baru lahir saja ataukah berkala? Mengingat anak-anak sering ke tempat permainan yang suara musik anaknya cukup keras untuk menarik seperti ya beberapa nama playground ya dok? Ya,
Monggo Dokter Rosa. Terima kasih. Jadi memang kalau bayi baru lahir dengan dan tanpa resiko, kita sarankan untuk melakukan screening pendengaran ya dengan alat OAE. Nah, tetapi selalu kita jelaskan juga kepada orang tua nih bahwa ke depannya hati-hati loh ada gangguan pendengaran yang setelah kelahiran ya, misalnya selain karena virus gitu ya, tetapi juga karena ya kebiasaan, karena noise juga. Nah, memang bagus sekali ya kalau dilakukan pemeriksaan secara berkala. Tetapi biasanya anak-anak yang sering ke tempat bermain itu kalau yang 2 atau 3 tahun ke atas begitu ya. Jadi apabila dirasa ada kemunduran, jadi kok si anak ini tidak menoleh, kemudian bagaimana prestasinya di sekolah. Nah, biasanya prestasi di sekolah itu yang saya buat rujukan, yang selalu saya tanyakan gimana nih kalau di sekolah gitu kan. Dia baik atau enggak prestasinya, atau mungkin kurang bisa menangkap. Nah, kalau udah seperti itu, kalau kita ada kecurigaan, atau mungkin anaknya speech delay, gitu ya. Ada speech delay juga, itu kita juga harus hati-hati. Di situ kita perlu segera untuk melakukan pemeriksaan pendengaran. Cuman selalu saya sampaikan kepada orang tua, tidak ada kata terlambat nih untuk memeriksakan pendengaran, karena anak usia berapapun, dewasa usia berapapun, ada keluhan gangguan pendengaran, itu ada tipe tesnya masing-masing. Jadi insya Allah bisa kita lakukan. Dan bagaimana solusinya? Insya Allah ada. Begitu Dr. Sofia. Baik, demikian Saudara Ella mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi tergantung case per case ya Dok. Kalau misalnya ada keluhan pendengaran, mau usia berapapun ya sebaiknya harus diperiksakan ke dokter THT. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Yuniar, permisi izin bertanya, bagaimana dengan regulasi hemostasis pada telinga untuk melindungi sel-sel rambut dari kerusakan, dokter? Apakah masih memungkinkan terjadinya kerusakan pendengaran secara permanen? Ini juga mungkin patofisiologi ya, dokter. Haris mungkin bisa dibantu menjawab, dokter. Jadi dengan prinsipnya untuk rusak outer hair cell itu akhirnya tidak reversible. Suaranya hilang ya. Mohon maaf dokter Haris, suaranya putus-putus dokter. Oh iya, ya. Sudah ya? Sudah ya, Dokter jelas, Sofi? Sudah jelas dokter. Walaupun dengan regulasi homeostasis ini juga menjawab Dokter Nabila ya, apakah benar konsumsi antioksidan dapat mencegah NIHR? Memang itu ada penelitian, tapi masih pada hewan. Jadi waktu saya sudah lama sih ke Malaysia itu ada penelitian tapi masih pada hewan, sedangkan pada manusia belum dikerjakan ya. Itu jadi seperti itu. Kalau masih akan terjadi kerusakan yang permanen karena outer hair cell itu tidak bisa diganti, dia bisa kembali, tapi kalau sudah terus-terusan ya tetap tidak bisa. Begitu Dokter Sofi. Baik, terima kasih dokter menjawab pertanyaan Saudari Yuniar sekaligus Dokter Nabila ya dokter. Yeah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudari Firawati. Ini untuk Dokter Nyilo mungkin ya dok. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, pada pemukiman warga yang sangat dekat dengan rel kereta api, apakah termasuk resiko tinggi terjadinya gangguan pendengaran ya dok? Dikarenakan bising dari rel kereta cukup tinggi dengan durasi yang singkat, akan tetapi frekuensinya cukup sering dokter. Mohon penjelasannya. Ya. Dokter Nyilo mungkin bisa menjelaskan ya. dokter? Ya, dari Firawati ya ini membicarakan pemukiman, ya pemukiman yang berada dekat rel kereta. Memang ini jadi dilema ya. Sebetulnya itu kan tidak diperbolehkan tinggal di daerah sekitarnya yang begitu dekat dengan rel kereta. Untuk keamanan juga berbahaya. Anak-anak kecil bisa lewat juga bahaya. Selain itu juga pendengaran juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau ketulian akibat bising. Nah, kalau menurut regulasi ya seharusnya ada jarak ya dengan kebisingan tersebut sehingga tidak sampai menyebabkan
dampaknya pada pendengaran. Nah, masalahnya mungkin yang tinggal di situ itu tidak tahu izinnya bagaimana ya, atau sudah sejak dahulu kala, sehingga mungkin perlu dimonitor ya. Jadi tes pendengaran secara berkala, dan mereka juga perlu diedukasi untuk menggunakan alat pelindung telinga ya. Nah, untuk mengurangi dampak bising tersebut, sebetulnya kalau memang mereka tidak bisa pindah, kemudian rel kereta juga tetap ada di situ, tidak bisa pindah ya. Jadi seharusnya diberikan semacam ini ya, pembatas atau untuk mengurangi energi yang dia kan bunyi yang berlebihan ya, bising itu diteruskan ya secara horizontal ya. Kemudian kalau diberikan pembatas maka dia akan bisa seperti terpantul gitu. Nah, hal ini yang diterapkan di luar negeri, yaitu kalau ada jalan tol yang suara bisingnya cukup tinggi, nah itu di samping-sampingnya itu ada pembatasnya, beton-beton yang sangat tinggi untuk mengurangi bising itu. Yang sekitarnya ada daerah area perumahan, ya. Mungkin seperti ini yang bisa dilakukan. Ya, sekali lagi kebijakan ini ya seharusnya terpikirkan dan bisa dilakukan semacam meningkatkan advokasi pada pemerintah. Ya, seakan-akan ini tidak penting ya, sehingga jalan begitu adanya terus. Tapi kan sebetulnya kalau sudah terkena dampak sehingga jadi tuli, mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu akan menjadi beban ya bagi pemerintah juga, yang tadi ada di slide ya. Mungkin sepintas seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi ini memang butuh peran serta dari pemerintah dan komunitas juga dokter ya untuk menanggulangi masalah seperti ini. Terima kasih penjelasannya dokter. Kemudian satu pertanyaan lagi, ini mungkin terakhir dok pertanyaannya dari dokter Iqbal. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, apakah gangguan pendengaran akibat bising pada usia muda dapat meningkatkan resiko terkena presbikusis yang lebih parah pada usia lanjut? Mungkin bisa dijelaskan dokter Rosa nggak dok, GPAB pada usia muda ini apakah meningkatkan resiko terjadinya presbikusis pada usia lanjut nanti? Ya, terima kasih dokter Iqbal. Jadi bukan untuk meningkatkan resiko terjadinya presbikusis ya. Kalau presbikusis pasti semua orang akan mengalaminya ya, karena organ kita ini memang ada batasannya begitu ya untuk waktunya. Tetapi memperberat presbikusisnya iya. Jadi karena dari awal sudah terjadi gangguan pendengaran akibat bising, sudah ada penurunan di frekuensi tinggi, misalnya di 4.000 ya. Nah, padahal kita tahu pada presbikusis gangguan pendengaran karena faktor usia itu penurunannya ada di frekuensi lebih dari 1.000. Jadi mulai dari 2.000 sampai 8.000, sehingga yang mungkin kalau sebelumnya tidak terkena gangguan pendengaran akibat bising ya, presbikusisnya mungkin di sekitar bisa 40 atau 60 desibel gitu ya. Tetapi karena dulunya memang sudah turun, akan semakin turun gitu ya, karena fungsi-fungsi daripada outer hair cell-nya memang sudah banyak tidak bagus, sehingga bisa jadi 70 sampai 80 desibel. Nah, jadi memperberat. Kalau yang faktor resiko sendiri itu adalah seperti gangguan metabolik ya, kemudian karena keturunan, nah itu bisa menyebabkan atau mempengaruhi faktor resiko untuk terjadinya presbikusis dini. Begitu Dr. Sofia. Baik, terima kasih Dokter Rosa. Saya kira cukup jelas Sofi menjawab. Itu ada satu Dokter Sofi, biar sekalian tidak punya utang itu apakah berbeda frekuensi tes audiometri ini pada anak dan orang dewasa? Oh iya betul dokter, dari saudari Yuniar. Sama, jadi pemeriksaannya sama, frekuensi diperiksa mulai 250 sampai 8.000, tetapi ambang dengar pada anak-anak itu lebih bagus dibanding orang dewasa. Mengapa? Karena memang dia diciptakan Tuhan untuk pembelajaran berbicara nantinya. Tapi sama. Nah, tapi untuk ambang dengar yang disebut normal, anak-anak itu lebih bagus dibanding orang dewasa. Begitu Dokter Sofi. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk frekuensi pemeriksaannya sama antara anak dan dewasa. Tapi hasil ambang dengar pada anak biasanya lebih
ini ya dok, Bagus, lebih ya. bagus daripada orang dewasa. Ya, itu nanti kriterianya, kriteria derajat. Iya, betul. Terima kasih dokter. Sebentar saya lihat lagi dokter apakah ada yang terlewat. Habis. Ya, Habis. sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Barangkali kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri sesi diskusi ini. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pengumuman door prize untuk penanya terbaik. Sebelum itu, mari kita simak video edukasi tentang gangguan pendengaran akibat bising dari teman-teman PPDS Ilmu Kesehatan THTKL FK Universitas Airlangga. Suaranya belum muncul ya? Suara. Iya dokter, sebentar masih diperbaiki dok. Pak Bos, Pak Bos, Pak Bos, Pak Bos. Ya Allah, dia nggak denger ya. Peace out. Give me space. Woi, Rizal. Oh, hey Queen. Gak budak tahu, biasa aja. Enak aja, bukan aku ya, kamu tuh yang budok, bukan aku. Gile lu Pak, suara sekeras itu kamu gak dengar? Gaul bro, gaul. No, that's not cool. Ada suara burung nih, merdu kan suaranya kayak suaraku, hahaha. Enggak lah, enakan suaraku lah. Hah? Suara burung? Aku kok gak denger? Mau denger loh Pak Bos, masa kamu gak denger? Pak Bos, ku ajak ke dokter THT kenalanku yuk. Yuk kamu. Queen, kamu kentut ya? Enak aja, bukan aku tahu yang kentut. Jadi siapa yang kentut nih? Gimana dok, telinga saya? Budek ya? Gini Pak, dari hasil pemeriksaan pendengaran Bapak mengalami tuli saraf terutama di frekuensi tinggi. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan Bapak sering memakai headset untuk menonton film atau mendengarkan lagu dengan volume yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang lama, Pak. Aduh dok, maunya gaul, malah budek. Mendengar musik dengan volume tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan menetap pada pendengaran Anda. Dengarlah musik dengan volume wajar dan berilah kesempatan telinga Anda untuk beristirahat. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Laro tayo! 1! Sino tayo? 2! Sali kayo! 3! 4! Pamela 1! Pamela Mela 1! Pamela 2! Pamela Mela 2! Pamela 3! Pamela Mela 3! Pamela 4! Pamela Mela 4!
Baik, terima kasih. Demikian video edukasinya yang sangat menarik. Berikutnya kita memasuki sesi pembagian door prize. Kami mohon bantuan dari masing-masing pembicara untuk dapat memilih pertanyaan terbaik yang diberikan door prize saldo e-wallet. Yang pertama mungkin dari Dr. Rosa, Dok, dipersilahkan memilih satu penanya terbaik. Dr. Rosa, mohon maaf mungkin masih belum monitor. Mungkin Dr. Haris dulu, nggak dokter? Iya. Mungkin bisa dipilih salah satu pertanyaan dokter yang bisa mendapatkan door prize. Iya, saya memilih ini, Mbak Elok Anggraini. Baik. Yang apakah ada cara mengecek kondisi kesehatan secara berkala ini? Ini Mbak Elok, Dr. Sofi. Baik, terima kasih dokter. Selamat kepada saudari Elok. Nanti akan dihubungi panitia untuk teknis pengiriman hadiahnya, nggih. Yang kedua mungkin mohon bantuan dari dokter Nyilo, dokter. Untuk memilih satu pertanyaan terbaik. Suaranya dokter Nyilo? Ya. Ya, pertanyaan dari Firawati tadi. Oh baik dokter, yang saudari Firawati ya dokter. Ya. Selamat kepada saudari Firawati. Nanti juga akan dihubungi oleh panitia. Dokter Rosa, mohon izin sudah monitor dokter. Dokter Rosa. Baik, sepertinya sedang ikut webinar yang lain juga. Bisa mungkin saya wakili untuk pemilihan ininya ya. Iya, Dok Sofia. Iya, Dokter Rosa, mohon maaf. Ini mungkin bisa dibantu untuk memilih salah satu penanya terbaik untuk mendapatkan door prize. Elok tadi ya? Elok. Untuk baik, saudari Elok sudah dapat, dokter. Vera. Ada Vera. Sebentar, dokter. Firawati, saudari Firawati ya, dokter. Oke, sudah dapat juga kan, dokter. Iqbal. Baik, dokter Iqbal. Selamat kepada dokter Iqbal. Nanti selamat kepada ketiga pemenang. Nanti mohon ditunggu akan dihubungi oleh pihak panitia untuk proses teknis pengiriman door prize-nya. Saya kira cukup sekian penyampaian 3 materi dan sesi diskusi pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Dr. Nilo, Dr. Haris, Dr. Rosa, dan Dr. Sofia. Kami informasikan sekali lagi untuk para peserta, jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu sosialisasi boneka Jolin pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 13.30. Acara akan dilaksanakan secara hybrid offline dan online. Acara offline akan dilaksanakan di Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November. Link Zoom akan menyusul. Sebelum berakhirnya acara pada pagi hari ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada moderator, materi, tamu undangan, dan seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera. Baik, akan saya pandu dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nilo, terima kasih Dokter Haris, terima kasih Dokter Rosa, terima kasih teman-teman panitia semuanya.